Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Salina, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini kita akan membahas tentang komponen penyusun sel tumbuhan. Komponen penyusun sel tumbuhan terdiri dari satuan yang dikenal secara morfologis, yaitu sel, yang masing-masing diselubungi oleh dinding sel dan melekat pada sel lainnya dengan adanya perekat antara sel. Kumpulan sel seperti itu dikenal berkelompok secara berbeda dari segi struktur dan fungsinya. Kelompok sel seperti itu disebut jaringan. Variasi struktural jaringan berdasarkan kepada perbedaan sel penyusunnya. Ada jaringan yang bersifat sederhana karena tersusun oleh satu macam sel, dan ada jaringan yang bersifat kompleks karena terdiri dari satu tipe sel. Organisasi tumbuhan dapat ditinjau dari berbagai taraf yang paling dasar. Taraf yang paling dasar adalah makromolekul seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Makromolekul dirakit menjadi bagian sel yang disebut organel seperti nukleus, plastida, dan mitokondria. Sel berkelompok secara teratur menjadi jaringan, dan berbagai jaringan membentuk organ. Semua organ bersama-sama membentuk tumbuhan utuh. Jadi sel dianggap sebagai satuan fungsi organik terkecil dalam tumbuhan. Sel tumbuhan dibatasi oleh dinding sel, dan sebelah dalamnya terdapat zat tempat berlangsungnya reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan sel. Zat disebut protoplas atau protoplasma. Dengan demikian sel tumbuhan dapat dibagi menjadi, yang pertama ada protoplas, yakni seluruh bagian dalam sel. Yang kedua ada dinding sel yang mengelilinginya. Protoplas terbangun dari fase cairan yang bersifat koloid yang dikenal sebagai sitoplasma. Bagian dalam sitoplasma secara morfologi dapat dibedakan menjadi beberapa sistem membran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi, nuleus, mitokondria, dan juga plastida. Komponen protoplasmik dapat dibedakan atas sitoplasma dan nukleus. 1. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan substansi yang hidup, bening, transparan, lebih kental dan air. Kemampuannya membias cahaya tidak terlalu berbeda sehingga tak terlihat nyata. Dalam luas istilah, sitoplasma dipakai sebagai zat protoplasma yang mengelilingi inti dan organ sel lainnya. Secara ultra, struktur sitoplasma terdiri dari 3 bagian. Dari luar, dalam, yakni yang pertama ada plasmolema, plasmoderma, ektoplasma adalah bagian sitoplasma yang berbatasan dengan dinding sel. Yang kedua, ada polioplasma di sebelah dalam plasmolema yang mengandung butir-butir halus mikrosoma, terdiri dari tetesan-tetesan minyak, air, atau kristal kecil. Yang ketiga ada tonoplasma. Membran vakuoler merupakan bagian sitoplasma yang berbatasan dengan vakuola. Membran sitoplasma yakni polesmolal dan tonoplasma bersifat semi-permeabel dan merupakan membran tunggal. Gerakan plasma dapat diamat di daerah polioplasma. Ada 2 macam gerakan plasma atau siklosis, yaitu gerakan sirkulasi dan gerakan rotasi. Gerakan sirkulasi terlihat sebagai gerak beredar di sekelilingi vakuola kecil, biasanya pada sel yang masih muda. Sedangkan gerakan rotasi terlihat sebagai gerak berputar mengelilingi vakuola sentral pada sel dewasa. Susunan kimiawi sitoplasma terdiri dari 20% karbon, 62% oksigen, 10% hidrogen, dan 3% nitrogen. Sisanya 5% terdiri dari unsur-unsur lainnya. Retikulum endoplasma.
Di dalam sitoplasma, retikulum endoplasma terlihat sebagai jalinan struktur membran yang dibangun oleh lipid dan protein, serta membentuk sistem pipa halus yang beranastomosis. Jika ribosom melekat pada retikulum endoplasma, maka disebut retikulum mendoplasma, kasar atau berputar. Bila tak ada ribosom, disebut retikulum endoplasma halus atau licin. Adanya ribosom pada retikulum endoplasma berarti terlibat dalam sintesis protein. Selain itu, retikulum endoplasma terlibat dalam pengangkutan dalam sel, yaitu mengangkut bahan yang direaksikan sisterna retikulum endoplasma. Dapat melebar dan menghimpun protein dan senyawa lain dengan cara melebarkan diri. Sisterna atau vasikula yang berupa kantung kecil pada retikulum endoplasma akan membentuk vakuola. Yang ketiga, ada mitokondria. Dengan mikroskop cahaya, mitokondria dapat dilihat bila sel diwarnai dengan genus grain. Secara ultrastruktur, mitokondria terlihat dalam beberapa macam bentuk seperti bulat, memanjang, dan kadang-kadang bercuping. Mitokondria merupakan organel dengan membran ganda. Membran sebelah dalam membentuk tonjolan dengan lipatan-lipatan yang disebut kristea ke arah stroma yang merupakan bahan dasar mitokondria, terutama terdiri dari protein. Dalam mitokondria sering ditemukan ribosom dengan ukuran lebih kecil. Fungsi mitokondria dalam respirasi aerob dan memasok ATP sebagai sumber energi bagian sel. Selain itu, mitokondria terlibat dalam metabolisme zat. Antara mitokondria terbentuk dengan cara pembelahan. Plastida merupakan organel putih telur yang mempunyai struktur dan fungsi spesifik. Bentuk awal plastida disebut proplastida atau Urociplas. Plastida ini mampu membelah tumbuhan dan berdiferensi menjadi berbagai bentuk berdasarkan warnanya. Dibedakan atas plastida yang berwarna, yaitu leukoplast, dan plastida berwarna atau chromatophora. Pada daun, plastida dapat dalam bentuk kloroplast, dan pada buah yang masak dijumpai chromoplast yang membawa warna kemerahan. Pada umbi, jaringannya mengandung plastida yang berwarna yang dapat membentuk butir amyloplast. Sedangkan bila leukoplast membentuk menyikut lemak disebut eleoplast. Misalnya pada epidermis daun vanila. Bila leukoplast membentuk protein maka disebut proteoplast atau proteinoplast. Kloroplast pada umumnya berbentuk seperti lensa. Kadang-kadang ada yang berbentuk bintang spiral pada Zygmedan spiragiora. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.